Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam kakak-kakak semua, Bapak Ibu juga. Alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu lagi dengan materi yang berbeda tentunya ya. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai diskusi kita malam ini, kita berdoa semoga diskusi kita pada malam hari ini dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir nantinya. Oke, pada malam hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai penalaran logis. Nah, seperti yang udah Anggun share di layar masing-masing itu sudah terlihat ada tes inteligensi umum itu tentang penalaran logis. Oke, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjawab soal penalaran logis. Nah, soal penalaran logis ini nanti kita akan menyimpulkan dari beberapa pernyataan atau premis. Jadi ada dua atau tiga premis atau pernyataan nanti yang disajikan pada soal, lalu kita diminta untuk menyimpulkan, menentukan kesimpulan yang paling tepat berdasarkan pernyataan tersebut. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan dalam menjawab soal penalaran logis, hindari opini dalam menjawab soal. Artinya kita harus lupakan konteks yang sebenarnya, sekalipun itu berlawanan dengan logika. Nah, contoh seperti ini. Semua hewan yang dapat terbang adalah burung. Kecoa adalah hewan yang dapat terbang, itu kalimat keduanya. Maka kesimpulannya adalah kecoa adalah burung. Karena kecoa itu kan salah satu juga dari jenis hewan. Nah, ini kan kalau kita bayangkan di kehidupan sehari-hari, kalau kita kalau kita analogikan ke kehidupan sehari-hari ini sangat tidak mungkin. Masa kecoa adalah jenis burung? Nah, itu tidak mungkin. Nah, tapi dalam penalaran logis ini sah-sah saja. Jadi kita tidak perlu memikirkan konteks yang sebenarnya. Cukup ikuti kaidah-kaidah dalam penarikan kesimpulan saja. Begitu. Nah, itu yang harus diperhatikan untuk penalaran logis. Nah, kemudian di penalaran logis ini ada namanya kuantor. Ada dua jenis, yaitu kuantor universal dan eksistensial. Nah, yang universal itu ditandai dengan adanya kata semua, seluruh, setiap gitu. Jadi dia yang merangkup cakupannya lebih luas. Semua, seluruh, setiap. Itu yang universal. Nah, yang kedua itu ada eksistensial, kadang disebut juga partikuler. Nah, itu ada kata-kata sebagian, beberapa, ada, dan kadang-kadang di sebagian buku juga ada menyebut sebagai sementara. Nah, jadi kalau universal itu lebih luas dia, semua, seluruh, setiap. Kalau yang eksistensialnya itu ada sebagian, beberapa, ada, dan sementara. Oke, langsung kita masuk ke jenis-jenis ya, ada tips and triknya. Yang pertama, jika semua premis universal, maka kesimpulannya juga universal. Nah, yang universal tadi kan ini nih, ada kata semua, seluruh, dan setiap. Kalau misalkan kata itu ada kata pertamanya diawali setiap, kata kedua diawali setiap, maka nanti jawabannya juga setiap gitu. Jawabannya juga universal. Nah, contohnya seperti ini. Setiap aparat pasti mengenakan seragam. Setiap aparat pasti juga mengenakan sepatu dalam bertugas. Nah, maka kesimpulan yang tepat adalah, nah, pada soal ini, option D sama E itu tidak mungkin karena dia diawali oleh kuantor yang lebih kecil. Nah, jadi ini tidak mungkin. Nah, jadi kalau dia setiap-setiap atau semua-semua kuantor universal kedua kalimat ini, maka jawabannya juga kuantornya yang universal, yang semua atau setiap atau seluruh. Nah, tinggal kita pilih yang A, B, atau C. Nah, kalau yang A, setiap aparat pasti berseragam atau bersepatu. Nah, kenapa atau di sini? Nah, ini yang menyebabkan dia salah. Yang B, setiap aparat pasti bersepatu dan sebagian berseragam. Nah,
ini juga salah karena ada kuantor eksistensialnya di sini. Nah, sehingga jawaban yang paling benar itu ada di C. Nah, ini jawaban yang benarnya ada di C. Nah, gitu. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya dulu untuk tipe yang pertama? Ada, Kak. Ya, silakan Kak, boleh. Jadi kan katanya kalau soalnya setiap, otomatis jawabannya juga setiap, Kak. Iya. Tapi, Nah, bukan maksudnya harus setiap gitu. Maksudnya gini, Kak. Kuantor universal itu kan dia ada ini, ada semua, seluruh, setiap gitu. Jadi posisi dan kedudukannya sama. Kalau di soal kita sekarang setiap, kenapa jawabannya semua? Nah, karena semua dan setiap itu kan dia masih tergolong ke universal begitu. oke, Kak. Oke, ada lagi pertanyaan untuk yang tipe pertama? Oke, Tidak, Kak. sepertinya tidak. Ya, oke. Kalau tidak, boleh dicoba latihan yang satu ini. Silakan. Semua jam memiliki jarum. Semua jam berangka Romawi. Maka kesimpulan yang tepat adalah B. Oke. B. Ada yang jawab B. Oke, semuanya menjawab B. Ya. Ya, betul. Nah, jadi kalau semua-semua sudah pasti jawabannya semua, otomatis B ini langsung menjadi jawaban, begitu. Nah, itu untuk jenis yang pertama. Jadi kalau universal dia semua-semua atau setiap-setiap atau seluruh-seluruh, maka jawabannya juga kuantornya yang universal. Nah, untuk jawaban ini, soal ini jawabannya B. Nah, yang kedua lagi. Jika salah satu premisnya itu partikular, maka kesimpulannya partikular. Maksudnya adalah, nah yang partikular tadi kan ini nih, kalau salah satu, misalkan di premis pertamanya semua, di premis keduanya diawali oleh salah satu ini, maka jawabannya nanti salah satu ini juga gitu. Jadi kalau ada universal dan eksistensial, maka jawabannya itu eksistensial atau yang lebih kecil. Sebagian beberapa ada sementara. Nah, contoh soalnya begini. Semua kerbau memakan rumput. Sebagian hewan adalah kerbau. Maka kesimpulan yang tepat adalah, nah sekarang kita teliti dulu. Kalau ini semua nih, ini sebagian. Nah, kan ada nih salah satunya yang partikular atau sebagian. Maka jawabannya nanti itu juga diawali dengan sebagian. Otomatis yang ini langsung salah karena dia diawali semua. Nah, kemudian kita eliminasi atau hilangkan kalimat yang sama atau kata yang sama. Coba dilihat di sini. Semua kerbau memakan rumput. Sebagian hewan adalah kerbau. Nah, terlihat di sini bahwa si kerbau ini diulang penyebutannya. Maka kita eliminasi saja atau hilangkan saja. Bagian hewan, semua kerbau memakan rumput, sebagian hewan adalah kerbau. Berarti jawabannya kira-kira yang mana nih? Antara B, C, D, dan E. C. Bagian hewan pemakan rumput adalah kerbau. Sebagian hewan pemakan rumput adalah kerbau. Bagaimana yang lain? Oke, sorry. Ini ke copy yang di atas. Nah, gitu. B. Oke. Nah, jadi setelah kerbaunya dihilangkan, artinya di dalam ABCD ini dia tidak ada lagi kata-kata kerbau penyebutannya. Nah, sehingga yang paling benar jawabannya ada di B. Nah, betul semuanya. Jadi, pertama kalau dia semua sebagian, jawabannya itu sebagian. Nah, kalau ada kalimat atau kata yang diulang, maka eliminasi atau hilangkan saja kata yang diulang. Nah, begitu untuk soal semua dan sebagian ini. Nah, ada pertanyaan dulu sebelum kita coba latihan?
Cukup? Ya, ini cukup, Kak. Oke, boleh. Silakan dikerjakan soal yang berikut. Semua kumbang menyukai bunga. Beberapa hewan bertanduk adalah kumbang. No. Oke, dicek kembali. Kalau semua beberapa, jawabannya apa kira-kira? Ada sementara. Nah, ayo. D, Kak. Yang delta. Iya, Dek. Oke, yang D. Nah, pertama kita lihat kayak tadi, ini semua, ini beberapa. Nah, ini kan ada kuantor yang eksistensial ya, yang lebih kecil. Berarti jawabannya nanti itu diawali sebagian, beberapa, ada, atau sementara. Nah, jadi yang diawali semua ini otomatis salah, karena dia ada salah satunya yang eksistensial. Nah, kemudian ada kata yang diulang di sini yaitu kumbang, maka ini dieliminasi. Sehingga di dalam pilihan jawaban nanti tidak ada lagi kata kumbang. Nah, kalau yang A itu ada kata kumbang nih. Salah. Yang D nggak ada, yang E ada kata kumbang. Nah, gitu. Berarti jawaban yang paling tepat berada di D. Nah, semuanya sudah menjawab dengan benar. Oke, nah untuk yang dua itu, yang pertama tadi kalau dia semua, maka jawabannya semua. Kalau dia semua, beberapa, atau semua sebagian, maka jawabannya yang sebagian atau yang beberapa, atau yang lebih kecil. Nah, itu untuk jenis yang kedua. Yang ketiga, yang berikutnya yang keempat, jika terdapat kata dan, maka kedua syarat harus terpenuhi. Maksudnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Semua siswa pandai berhitung dan sopan. Nah, ada dan di sini. Semua siswa pandai berhitung dan sopan. Amir tidak sopan, tetapi pandai berhitung. Maka, kembali ke aturan tadi, dan itu harus terpenuhi keduanya. Artinya, kalau mau disebut sebagai seorang siswa, maka harus pandai berhitung dan harus sopan. Nah, sekarang si Amir ini tidak sopan. Nah, maka mutlak si Amir ini bukan siswa. Kenapa? Karena dia sudah tidak memenuhi salah satu. Sedangkan dan itu mewajibkan keduanya harus terpenuhi, gitu. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat yaitu yang D. Gitu. Nah, jadi dicari jawaban yang paling lengkap dan yang paling tepat gitu. Nah, ada pertanyaan kira-kira untuk jenis yang dan ini? Ulangin Kak penjelasannya Kak. Oke, boleh. Nah, jadi yang keempat ini, jika terdapat kata dan, maka kedua syarat harus terpenuhi. Nah, maksudnya adalah, contohnya seperti ini. Semua siswa pandai berhitung dan sopan. Berarti kita menemukan dua syarat di sini. Kalau mau disebut sebagai seorang siswa, maka itu harus pandai berhitung dan harus sopan. Nah, sekarang ada muncul objek si Amir, itu dia tidak sopan. Artinya sudah tidak memenuhi salah satu syarat. Otomatis kesimpulannya langsung Amir bukan siswa, begitu. Sekalipun di sini Amir sopan tetapi tidak pandai berhitung, itu juga bukan siswa. Nah, kalau mau disebut sebagai siswa, kedua-dua ini harus terpenuhi, gitu. Nah, untuk soal ini, Amir tidak sopan, berarti dia bukan siswa, karena dia tidak memenuhi syarat yang satu lagi. Jadi jawaban yang paling tepat, Amir adalah bukan seorang siswa meskipun dia pandai berhitung, begitu. Jadi dan harus memenuhi kedua syarat. Gimana Kak? Masih ragu?
Sudah, Kak. Oke, kalau sudah, boleh kita coba ke soal berikut ini. Silahkan. Ini tidak berada di C. C, Kak. Oke, Ani tidak berada di asrama. Bagus. Nah, oke, jadi syarat untuk asrama itu harus ada kantin dan harus ada jam kunjungan. Si Ani, dia tidak di tempat yang tidak ada kantin dan tidak ada jam kunjungan. Otomatis si Ani ini tidak berada di asrama. Oke. Nah, kita lanjutkan berikutnya, yang kelima. Jika terdapat kata atau, maka kedua syarat dapat dipilih salah satu, atau harus terpenuhi salah satu. Nah, bedanya tadi nih. Kalau dan, itu harus kedua-duanya. Kalau atau, berarti kita bisa milih. Harus terpenuhi salah satu. Nah, contoh. Semua siswa kelas 3 sedang berada di kelas atau di labor. Nah, jadi pilihannya sekarang cuma ada 2. Di kelas, kalau nggak di labor. Nah, sekarang ruang labornya ini sedang kosong. Nah, kalau labor sedang kosong, otomatis kan siswa tidak di sini. Nah, berarti di kelas ini tidak terpenuhi. Labornya sedang kosong, berarti labor ini tidak terpenuhi. Nah, maka siswanya di mana? kelas. Oke, siswa tentu berada di kelas. Jawabannya yang E. Semua siswa kelas 3 sedang berada di kelas. Nah, gitu kalau atau. Nah, boleh silakan dicoba soal berikut ini. Rani tidak rajin belajar atau Rani akan naik kelas? Nah, boleh Bu, silakan apa jawabannya? Jawabannya B. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu yang Nah, kita cek. Rani tidak rajin belajar atau Rani akan naik kelas? Sekarang Rani ini rajin belajar. Nah, kalau rajin belajar, berarti kalimat yang pertama ini tidak terpenuhi. Sehingga yang terpenuhi adalah Rani akan naik kelas gitu. Nah, jadi pilihannya Rani tidak rajin belajar atau Rani naik kelas. Sekarang si Rani ini rajin belajar. Otomatis pilih yang terpenuhi yang ini. Rani akan naik kelas. Nah, itu untuk atau. Nah, kemudian kita lanjut ke teknik penarikan kesimpulan. Yang pertama itu ada namanya modus ponen. Nah, modus ponen ini pernyataan pertamanya itu diawali dengan kata jika, kemudian ada maka. Nah, jika P maka Q. Kemudian premis yang kedua itu mengulang kalimat yang awal. Maka kesimpulannya jika P maka Q, kalau kalimat keduanya sama dengan awal, maka jawabannya itu kalimat yang di akhir. Contoh, jika Neil mencatat rumus, maka ia dapat mengerjakan soal latihan. Nah, berarti yang ini P, nih. Yang ini adalah P. Jika P, maka Q. Nah, ini yang Q. Nah, Neil mencatat rumus. Nah, ini kan sama dengan pernyataan pertama. Nah, berarti ini P. Nah, maka kesimpulannya adalah coret saja yang sama gitu. Maka kesimpulannya yang tertinggal. Neil dapat mengerjakan soal latihan begitu. Nah, jadi jika P maka Q, kemudian diulang lagi kalimat yang pertama, maka coret saja kalimat yang sama ini. Neil mencatat rumus ini kan sama ini. Nah, kita hilangkan saja. Maka kesimpulannya adalah Neil dapat mengerjakan soal latihan. Nah, itu untuk modus ponen. Nah, silakan
dicoba soal yang berikut dengan modus ponen tadi. Lihat. Oh, ada yang ketinggalan sebentar. Saya tidak. Harusnya saya sehat nih. Sebentar. Jika saya berolahraga, maka saya sehat. Nah, di sini saya Di sini saya Sebentar, Bapak Ibu. Jika saya berolahraga, maka saya sehat. Di sini saya saya berolahraga. Nah, oke. Nah, silakan diulang kembali. Ini tentang modus ponen tadi. Jika saya berolahraga, maka saya sehat. Sekarang saya berolahraga, otomatis jawabannya adalah Yang A. Oke, langsung saja yang A. Saya Tadi sehat. Oke. Pas itu yang modus ponen. Nah, jadi kalau kalimat pertamanya sama, maka dicoret saja hasilnya kalimat yang di belakang. Kita lanjut ke modus tolen. Nah, tadi ponen, sekarang tolen. Kalau modus tolen ini, pernyataan pertamanya itu masih sama kayak tadi. Jika P, maka Q. Nah, premis yang keduanya itu ingkaran Q atau lawan dari Q. Maka kalau seperti ini, kesimpulannya adalah lawan dari kalimat yang pertama. Nah, contoh. Jika Neil mencatat rumus, maka ia dapat mengerjakan soal latihan. Nah, ini jika ini P-nya, maka ia dapat mengerjakan soal latihan. Ki. Neil tidak dapat. Nah, soalnya tadi dapat, sekarang tidak dapat. Nah, itulah yang ingkaran atau lawan dari kalimat yang kedua. Maka kesimpulannya adalah lawan juga dari kalimat yang pertama. Kalau kalimat pertamanya katanya mencatat rumus, berarti kesimpulannya tidak mencatat rumus, begitu. Nah, itu kalau yang tadi modus ponen tadi dia mirip kalimat keduanya dengan kata-kata pertama. Kalau di modus tolen dia kata pernyataan yang keduanya berlawanan dengan yang di premis pertama. Nah, maka kesimpulannya itu juga lawan dari kalimat yang pertama disebut. Jika Neil mencatat rumus, maka ia dapat mengerjakan soal latihan. Maka jika Neil tidak dapat mengerjakan soal latihan, otomatis jawabannya Neil tidak mencatat rumus, lawan dari yang pertama gitu. Nah, itu untuk modus tolen. Nah, boleh silakan dikerjakan soal berikut. B, Kak. B. Oke, yang B. Ya, tepat sekali. Jika guru berdemonstrasi, maka kepala sekolah mengundurkan diri. Sekarang kepala sekolahnya tidak mengundurkan diri. Nah, berarti kan lawan dari kalimat yang kedua. Jawabannya tentu lawan dari guru-guru berdemonstrasi, yaitu guru-guru tidak berdemonstrasi. Oke, baik. Pas, tepat sekali jawabannya. Kita lanjut.
Yang ketiga yaitu yang tentang silogisme. Nah, kalau silogisme ini, jika makanya ada dua. Pernyataan pertamanya, jika P maka Q. Kemudian premis keduanya, Q maka R. Nah, jadi coret saja kalimat yang diulang. Coret saja kalimat yang sama. Maka itulah yang menjadi kesimpulannya. Sisa dari yang dicoret. Nah, contoh. Jika Neil mencatat rumus, maka ia dapat mengerjakan soal latihan. Nah, ini adalah P-nya, ini adalah Q. Jika ia dapat mengerjakan soal latihan, maka nilainya bagus. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih, ini kalimatnya berulang. Ini sama dengan kalimat yang di bawah sini. Nah, maka kesimpulannya, ambil saja dari yang tersisa. Jika Neil mencatat rumus, maka nilainya bagus. Nah, itu untuk yang silogisme. Dicoret saja kalimat yang diulang. Begitu. Nah, silakan dikerjakan soal berikut. C, Kak. Oke, ada yang menjawab C. Iya. Oke. Jika air tidak tercemar, maka penduduk mandi. Jika penduduk mandi, maka harga sabun meningkat. Nah, di sini terdapat kalimat yang diulang, maka kita eliminasi. Maka tersisa jika air tidak tercemar, harga sabun meningkat. Nah, mana dia nih? Air tidak tercemar, harga sabun meningkat. I dan D, Kak. Oh iya. Sorry. Oke. Jika harga sabun sama saja ya. Jika air tercemar maka harga sabun meningkat. Jawabannya adalah yang C. Yang penting dicoret yang sama, sisanya itu yang jadi kesimpulan. Nah, kira-kira itu saja untuk yang penalaran logis. Jadi kita review sedikit sebelum kita bahas soal lebih banyak. Yang pertama tadi kita harus lupakan konteks yang sebenarnya. Yang kedua, ingat di logis ini ada dua kuantor. Semua itu sama dengan seluruh, sama dengan setiap. Kemudian yang eksistensialnya, sebagian sama dengan beberapa, sama dengan ada, sama dengan sementara. Nah, kalau dia sama-sama universal, jawabannya universal juga. Kalau semua-semua, jawabannya semua. Kemudian kalau salah satunya ada kata sebagian, atau ada kata beberapa, atau kata ada, maka jawabannya itu adalah sebagian, beberapa, atau ada. Nah, kalau ada kata dan, maka keduanya harus terpenuhi. Kedua syarat harus terpenuhi. Kalau atau, itu boleh dipilih salah satu. Harus terpenuhi salah satu. Nah, kalau modus ponen, kalimat pertamanya sama, itu dicoret saja yang sama, sisanya itulah yang menjadi jawaban. Kalau modus tolen, dia berlawanan dengan kalimat akhirnya. Maka kesimpulannya juga berlawanan dengan kalimat awal. Kalau silogisme, dicoret saja kalimat yang diulang. Maka sisa dari yang dicoret itu yang menjadi kesimpulan. Nah, itu saja untuk penalaran logis. Sebelum kita lanjut ke soal, ada yang mau bertanya dulu kira-kira? Silahkan. Ada, Kak. Iya, boleh. Silahkan, Kak. Yang bagian yang tadi yang rajin, yang naik kelas tadi, Kak, itu yang mana? Oh, yang naik kelas. Yang naik kelas. Oke, yang ini. Iya. Gimana, Kak? Kenapa? Oh, jadi kan dia rajin belajar. Jadi di sini itu gimana, Kak? Gimana? Harusnya bukannya yang A ya, Kak? Masih ragu yang itu, Kak. Gitu, oke. Nah, jadi kalau
atau itu kan menyatakan bahwa salah satunya harus terpenuhi gitu. Salah satu harus terpenuhi. Berarti sekarang pilihannya ada dua. Antara Rani tidak rajin atau Rani naik kelas. Pilihannya cuma dua. Kalau dia nggak rajin, yang pertama dia tidak rajin, yang kedua pilihannya Rani naik kelas. Nah, ternyata di premis kedua itu muncul rajin belajar. Nah, kalau di sini rajin, otomatis ini kan kalimat ini jadi tidak terpenuhi gitu. Ya nggak, Kak? Iya. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, maka inilah yang menjadi kesimpulan. Karena atau itu harus terpenuhi salah satu gitu. Oke. Oke. Oke, Kak. Nah, oke, yang lain bagaimana? Ada yang mau bertanya sebelum kita bahas soal? Cukup kita bahas soal saja? Oke, cukup ya barangkali. Nah, boleh silakan dicoba soal yang pertama. Semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang adalah bukan penyelam. Maka simpulan yang tepat adalah Bagian pelaut bukan. D. Oke, ada yang jawab D. Nah, yang lain bagaimana? Dapat sama semua? Sama, Kak. Oke. Nah, jadi soal yang pertama ini, di sini ada semua dan sebagian. Otomatis nanti jawabannya adalah sebagian. Sehingga yang A, B, C ini langsung salah karena mereka diawali dengan kata semua. Nah, kemudian eliminasi kata yang diulang. Nah, ini dia mengulang kata-kata perenang. Maka ini dihilangkan. Otomatis nanti di dalam di dalam jawaban nanti tidak ada lagi kata-kata perenang. Nah, sekarang semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang adalah bukan penyelam. Nah, sehingga kesimpulan yang paling tepat itu berada di D. Nah, semuanya sudah menjawab dengan tepat. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Silakan. C, Kak. Oke, C. Kak Desni jawab C. Kak Shanas, oke, Kak Irda juga jawab C. Nah, sepertinya semuanya sama ya. Jadi benar, jawaban yang tepat di sini adalah C. Sejumlah mahasiswa adalah seniman. Sama caranya dengan soal pertama tadi. Semua sebagian, ini sejumlah ini sama sebagian. Nah, maka jawabannya nanti juga sejumlah. Kemudian di sini penari profesional diulang, maka dicoret penari profesional, tersisa sejumlah mahasiswa adalah seniman. Itu jawaban nomor 2. Lanjut, soal yang nomor 3, silakan. Tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Arif pergi ke rumah sakit. Nah, maka kesimpulan yang tepat adalah E, Kak. Oke, ada yang jawab E. Arif adalah seorang dokter. Yang lain bagaimana? Kak Ida jawab D. Kak Ida jawab D. Nah, apa alasannya jawabannya D, Kak Irda? A. Gimana, Kak? A. Oke, ada yang jawab A. Kak Ipung, apa alasannya jawabannya A, Kak? Kan di situ dikatakan Ari pergi ke rumah, kan tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Ari pergi ke rumah Ya. sakit, berarti kan kesimpulannya kalau Arif itu sakit.
Nah, ingat di sini ada kata tidak semua orang. Nah, tidak semua orang yang pergi ke rumah sakit itu karena sakit. Apakah bisa kita pastikan bahwa Arif ini sakit? Tidak. Tidak bisa, Kak. Nah, Karena tidak bisa sehingga belum tentu dia sakit lagi karena di sini sudah dinyatakan tidak semua orang ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah hari ini Arif belum tentu sakit gitu. Nah, kalau yang A sama B ini belum jelas ya. Bisa jadi dia sakit, bisa jadi tidak sakit. Kalau yang C, rumah sakit adalah tempat orang sakit. Nah, ini sangat salah kesimpulannya karena kita tidak membahas, tidak ingin menyimpulkan mengenai rumah sakit. Nah, jadi C ini jangan dipilih. Kemudian yang E, Arif adalah seorang dokter. Nah, dokter ini tidak ada sama sekali dibahas di pernyataan. Nah, maka kalau tidak ada di pernyataan, jangan dipilih. Sehingga jawaban yang paling tepat hari ini, Arif belum tentu sakit. Gitu ya, Kak Ipung? ya, Kak. Oke. Yuk, kita lanjut soal yang keempat. Silakan. Kak. Oke, E. Apa alasannya E, Kak? Gimana caranya mendapatkan E? Apa yang dilakukan? Kalimat yang sama dihapus, Kak. Oke, bagus. Tepat sekali. Jadi, kalimat yang diulang itu dihapus saja. Nah, di sini yang diulang, maka adik senang. Nah, yang adik senang ini dihapus, maka sisanya yang menjadi kesimpulan. Jika ibu tidak pergi, maka ia tersenyum. Nah, ia ini adalah si adik. Jawaban yang paling tepat ada di E. Oke. Itu soal yang keempat. Jadi malam ini kita kayaknya bahas-bahas banyak soal aja gitu ya. Nah, soal nomor 5, silakan. Kalau ada yang ragu nanti langsung ditanya ya, Kak. Sebelum tinggalan lebih jauh. Nah, olahraga adalah aktivitas yang selalu dilakukan Badu setiap hari. Hari ini Badu sakit kepala. Nah, kira-kira si Badu ini olahraga nggak ya, gitu. Oke, belum ada yang menjawab. Apa kira-kira jawaban yang paling tepat? Oke, Yang C. Kak Desi. Kak Desi menjawab C. Oke, masih C. Kak Desni juga jawab C. Hari ini Badu berolahraga walaupun sakit kepala. Nah, silakan Kak, salah satu. Boleh menjelaskan kenapa jawabannya C? Karena ada kata selalu, Kak. Oke, bagus. Tepat sekali. Kalau ada kata selalu, nah selalu, kemudian setiap hari, selalu, setiap, itu kan berarti kegiatan yang rutin dilakukan gitu. Nah, hari ini Badu sakit kepala. Kalau kita masukkan opini kita ke sini, kalau kita pikirkan dengan logika kita, ataupun kita ibaratkan kita sebagai Badu, bisa saja kita tidak berolahraga gitu kan. Nah, tapi di penalaran logis, kita harus lupakan konteks yang sebenarnya. Nah, kita lebih fokus ke pernyataan. Tepat sekali tadi yang dijelaskan. Jadi ada kata selalu, kemudian juga ada kata setiap yang mengisyaratkan bahwa kegiatan tersebut tetap dilakukan gitu. Sehingga jawaban yang paling tepat ada di C. Hari ini Badu berolahraga walaupun sakit kepala. Tepat sekali jawabannya. Oke, sudah 5 soal yang kita bahas. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjut? Oke, sepertinya tidak ada. Kita lanjut saja soal yang nomor 5. Silakan.
ketika berbelanja di supermarket harus membayar cash atau menggunakan debit. Neil ini berbelanja, padahal tidak membayar cash. C, Kak. Oke, Kak Shanas jawab C. Iya, Kak Shanas ya. Iya, Cik. Oke, C. Alasannya apa, Kak? Sama-sama dihilangkan, Kak. Nah, lebih tepat itu kita fokusnya ke atau ya, tadi yang mendengar sayup-sayup. Nah, jadi di sini ada kata atau. Nah, jadi fokus kita ke atau ini. Kalau atau itu berarti kan ada pilihan. Kita boleh membayar cash, kalau enggak pakai debit gitu. Nah, si Nel ini dia belanja, tidak pakai cash. Nah, otomatis dia berarti membayar menggunakan debit. Oke, pas. Sejauh ini masih aman. Kita lanjut soal yang ke-7. Silakan. D, Kak. Oke, ada yang menjawab D. Kak Rifani menjawab C. Nah, ada perbedaan jawaban di sini. C. Oke, Iya. diperbaiki ya, Kak. Oke, ada yang jawab C. Oh, jawaban yang tadi. Jawabannya D, Kak. Sorry, Kak Rifani. Oke, kita bahas. Jawabannya adalah yang D. Oke, benar sekali. Karena syarat untuk jadi penipu itu harus pandai bicara dan harus ramah. Mr. X tidak ramah. Nah, jadi dia tidak memenuhi syarat. Bukan seorang penipu, meskipun pandai bicara. Oke, semuanya menjawab dengan benar. Lanjut soal yang nomor 8. Semua yang teringat pernah dicatat. Sebagian pengalaman pahit masih teringat. Nah, maka kesimpulannya apa? B. Yang mana, Kak? B, Kak. B, Kak. B. Yang B, Kak. Oke, sudah sangat jelas sekali ya. Karena di sini semua sebagian, otomatis jawabannya sebagian. Sedangkan pilihan yang lain itu diawali semua. Bagus, tepat sekali alasannya. Jawabannya B. Sebagian pengalaman pahit pernah dicatat. Lanjut, soal nomor 9. Silakan. A, Kak. Oke. A. Kak Irda, Kak Desni juga menjawab A. Oke. Oke, tepat sekali jawabannya yang A. Kenapa? Karena di sini ada atau ya, ada pilihan. Nah, kemudian kalau orang di B atau C, maka dia menggunakan kipas angin. Si Alex di ruang B, otomatis dia menggunakan kipas angin. Oke. Jawabannya adalah yang A. Alex menggunakan kipas angin. Lanjut soal yang terakhir. Semua kucing bersifat buas. Sebagian peliharaan adalah kucing. Maka kesimpulan yang tepat adalah D, Kak. D. Oke, ini semua sebagian. Ya, tepat sekali. Semua sebagian otomatis jawabannya adalah sebagian. Gitu. Nah, sejauh ini sebelum kita bahas soal-soal yang lain, apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Cukup mengerti? Paham? Aman? Oke, kalau cukup, kita coba sekarang bahas soal-soal lain lagi.
sebentar. Oke. Terlihat sekarang Kak soalnya? Soalnya di Word, penalaran logis judulnya. Terlihat Kak, tapi minta tolong. Oke. Oke, siap. Sudah jelas? Sudah, Kak. Oke, kita mulai dari nomor 1. Semua ponsel ada fasilitas SMS. Sebagian ponsel ada fasilitas internet. Nah, maka jawab Yang B, Kak. B. 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 Kak. Jawabannya B, Kak. Hilang Kakak. Iya, sebentar, Kak. Jaringannya hilang barusan sebentar. Nah, semua ponsel ada fasilitas SMS, sebagian ponsel ada fasilitas internet. Nah, maka jawaban yang benar adalah Yang B, Kak. B. Oke. Kenapa B? Kenapa B, Kak? C. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Apa alasannya? Kan Boleh semua diutarakan. sebagian, jadi dia kan kesimpulannya menggunakan sebagian. Oke, Kemudian, ada 2 nih, Kak, B sama C. Terus? kemudian itu kan B. bukan pilihan, Kak. Oh iya, B. Oke, jadi pilihannya antara B sama C. Terus C kenapa salah? Karena di sini tidak ada fasilitas SMS. Padahal sudah jelas-jelas dikatakan bahwa semua itu ada fasilitas SMS. Jawabannya ada di B. Bagus, tepat sekali jawabannya dan alasannya juga. Kita lanjut soal yang nomor 2. Rusa bertanduk indah. Kambing adalah binatang bertanduk. Kerbau mempunyai ekor dan tanduk. Nah, maka kesimpulan yang tepat adalah Tutup Mbak. A. Enggak. Udah tutup ya. B. Ya. B. oke. Udah. B. Oke, B ya jawabannya. Nah, kenapa B? Karena di sini rusa bertanduk. Nah, rusa dibahasnya dia rusa bertanduk katanya. Kemudian kambing bertanduk, kerbau juga punya tanduk. Otomatis kesimpulannya langsung saja rusa, kambing, dan kerbau ini adalah binatang yang bertanduk. Gitu. Jadi cari saja yang paling lengkap, yang paling merangkup semuanya. Oke, kita lanjut soal yang nomor 3. Silakan. Adik balik buku. Semua kepala sekolah adalah sarjana, sementara kepala sekolah adalah guru. Nah, ingat sementara ini sama dengan sebagian, sama dengan beberapa. A. Oke, jawabannya adalah yang A. Kita tinggal, kalau semua sementara, otomatis jawabannya sementara. Kemudian coret yang sama, kepala sekolah dengan kepala sekolah, tersisalah sementara guru adalah sarjana. Pas. Lanjut, nomor 4, silakan Bu. Silakan Kak. Sekali belum habis. B. Yang mana Kak?
D. Oke, yang D. Iwan seorang laki-laki. Setiap laki-laki menyukai wanita. Iwan menyukai Zezen. Otomatis Zezen adalah seorang wanita. Pas. Tepat sekali. Kita lanjutkan yang nomor 5. Silakan. Semua pekerja Kak. harus mengenakan. Tiga, Ya, yang mana? yang C. Alasannya, Kak? Di situ kan semua dan sementara. Di situ kan harus menggunakan topi pengaman dan juga sarung tangan. Jadi di kesimpulannya itu digabung gitu. Digabungin. Ya. Oke. Nah, kenapa nggak yang D, Kak? Karena ada kata semua pekerja harus mengenakan topi. Sementara yang D itu sementara pekerja tidak mengenakan topi. Oke, tepat sekali. Jadi, kenapa tidak ini? Karena di sini ada kata tidak mengenakan topi. Padahal udah jelas-jelas di pernyataannya itu mengenakan topi. Sehingga kesimpulan yang tepat adalah yang C. Sementara pekerja mengenakan topi pengaman dan sarung tangan. Kita lanjut. Yang nomor 6. Wih, ini kepotong. Nggak kelihatan, Kak. Sebentar, Kak. Nah, silakan. Jawabannya A, Kak. Jawabannya yang A. Oke, sama dengan yang tadi. Kalau semua sebagian, jawabannya sebagian. Tentu otomatis jawabannya yang ini. Oke, jadi semua sebagian sepertinya udah bisa ya. Nah, coba soal yang nomor 7. Jika Desi pakai baju coklat, maka dia pakai celana hitam. Nah, ini sudah bersambung-sambung ini. Nah. Yang mana kira-kira jawabannya, Kak? Yang nomor 7? Yang A, Kakak. Yang A. Alasannya gimana, Kak? Kok bisa A? Bingung, Kak. Oke. Kayaknya ya. Oke. Nah, kita bahas saja. Saya masih bingung, Kak. Oke. Nah, katanya di sini jika Desi memakai baju coklat, maka ia memakai celana hitam. Nah, ini kan jika maka nih. Boleh nggak kalau kita tulis itu P maka Q yang tadi. Jika Desi memakai baju coklat, P, maka ia memakai celana hitam, Q. Nah, ini diulang lagi nih. Jika Desi memakai celana hitam. Nah, otomatis yang ini nih, kita coret saja. Yang memakai celana hitam dicoret. Nah, maka kesimpulannya apa? Tentu Desi memakai baju coklat, maka Dina memakai celana coklat. Nah, sampai di situ bisa, Kak, sebelum kita lanjut ke Dina, ke yang terakhir ini? Dari yang 2 ini aja dulu. Paham mengambil kesimpulan dari yang 2 ini? Belum, Kak. Belum, Kak. Kenapa dia dicoret?
Oke. Nah, ingat nggak Kak yang ini tadi? Yang jika maka, yang logis tadi. Sebentar. Nah, yang ini. Tipe yang ini dia. Nah, jika Desi memakai baju coklat, nah ini P-nya. Maka ia memakai celana hitam. Itu Ki. Nah, ini Desi memakai celana hitam. Nah, ini kan sama nih kalimatnya. Berarti ini kan Ki. Diulang lagi si Ki. Maka Dina memakai celana coklat. Nah, ini Desi, ini Dina. Nah, ini udah kalimat yang berbeda. Maka ini jadi R. Nah, maka kalau P maka Ki, Ki maka R, coret saja yang sama. Coret yang sama, tersisa kalimat pertama dan kalimat yang ketiga. Nah, sampai di situ bisa. Kita belum masuk nih ke sini. Menyimpulkan yang dua ini dulu. Bisa, Kak. Oke. Nah, berarti kan dari yang dua ini kita udah peroleh nih. Jika Desi pakai baju coklat, maka Dina pakai celana coklat. Itu kesimpulan yang pertama. Baru masuk ke sini. Dina memakai celana putih. Nah, di sini coklat, di sini putih. Berarti kan berlawanan itu. Nah, tadi kita udah dapat kesimpulannya itu P maka R. Kemudian di sini ada celana putih. Celana putih kan berlawanan dengan ini. Nah, berlawanan itu kan ingkaran berarti. Ingkaran R. Nah, itu tipe yang ini. Saran P. Ya, yang ini. Kalau P maka Ki, kemudian ada ingkaran yang kalimat kedua. Maka ini jawabannya juga ingkaran atau lawan dari kalimat yang pertama ini. Berarti. Jepitnya. Nah, berarti jawabannya yang A. Desi tidak memakai baju coklat. Benar tadi yang dijawab kakak apa tadi yang pertama kali? Nah, ya, jadi ini dia ya. Izin bertanya, berarti kalau soalnya model begini kita harus menentukan P-nya mana, Q-nya mana gitu. Enggak usah. Enggak usah. Anggun tadi ibaratkan DPQR itu biar Anggun bisa menunjukkan konsep yang mana begitu. Tapi kalau soal begini, simpelnya adalah hapus saja kalimat yang diulang gitu. Nah, ini kan kalimatnya diulang nih, Bu. Itu abang yang tiap biru. Nah, dihapus saja. Nah, kan tinggal itu lagi kalimatnya. Jika Desi pakai baju coklat, maka Dina pakai celana coklat. Itu kesimpulan dari yang pertama tadi. Nah, baru masuk ke kalimat yang ini. Dina memakai celana putih. Di sini celana coklat. Artinya dia berlawanan dengan kalimat kedua. Kalau yang berlawanan dengan kalimat kedua, ini jenisnya. Maka kesimpulannya juga lawan dari kalimat yang pertama, gitu. Nah, kalimat pertamanya memakai baju coklat, berarti lawannya tidak baju coklat, gitu. Gimana? Masih ada yang bingung? Sapu abang aja sapu. Oh tidak. Soalnya dari malam ini lagi. Oke. Bisa ya yang nomor 7 ini. Nah, kita lanjut soal yang nomor 8. Silakan. Enak. Pakai enak. Jajak sembarangan nak mau, pakai mau. Matikan dulu. Silakan soal yang nomor 8. Ini buka baju, buka dah baju. Buka bajunya. Yang mana, Kak? Yang C, C, Kak. Kenapa C? Kenapa C? sama rapat asosiasinya dihapuskan.
Oke. Jadi ada di sini pertama dari semua sementara jawabannya adalah sementara. Kemudian ada anggota asosiasi ini sama maka ini dihilangkan. Jage ini Nah. jangan langsung di lab sembunyi deh. Laperas, laperas. Sehingga jawaban yang paling tepat itu ada di C. Di sini itu banyak keluar. Nah, ini masih semua sebagian ya. Oke, lanjut lagi nomor 9, silakan. Oke. Semua sebagian, jawabannya sebagian. Berarti antara A, B, C, D. B, Kak. Oke, yang B. ya, D. semua sebagian karyawan berdasi dan berjas. Tepat sekali. Gampang ya. Lanjut, nomor 10. Aktivitas kapal itu mengeluarkan banyak ion. Lebih dari itu, 7 unit sudah diterap. Aktivitas harga 3.000 dari 10. Lebih banyak peluang polisi. Lebih ada aktivitas baik terjadi saat kita bila perlu Buaya dan kadal adalah binatang melata. Ular dan buaya suka makan katak. Nah, maka kesimpulan yang tepat adalah Yang A, Kak. binatang melata suka makan katak. Nah, binatang melata itu ada dua di sini, buaya dan kadal. Sedangkan yang dijelaskan di sini cuma buaya yang suka makan katak. Apakah kadal juga iya? Kadal belum tentu makan katak. Benar kan? Ya, D. Jawaban yang paling tepat itu D. Kadal belum tentu makan katak. Kenapa? Karena yang binatang melata itu kan ada dua, buaya sama kadal. Di kalimat yang kedua, itu yang dijelaskan yang suka makan katak cuma si buaya. Si kadalnya belum jelas. Maka jawabannya kadal belum tentu makan katak gitu. Nah, paham yang nomor 10? Kakak-kakak ada yang mau bertanya dulu? Masih bingung, Kak. Masih bingung? Iya. Nah, di sini dikatakan bahwa buaya dan kadal itu binatang melata. Jadi ada dua nih binatangnya, ada buaya sama kadal. Terus di pernyataan kedua, ular dan buaya suka makan katak gitu. Nah, ini kan ada buaya nih, ini juga ada buaya. Artinya buaya, kalau buaya suka makan katak, apakah boleh kita simpulkan binatang melata itu suka makan katak? Kan tidak, karena binatang melatanya ada dua tadi. Kalau si buayanya suka makan katak, si kadalnya gimana? Nah, ke sana larinya, ke sana kita simpulkan. Nah, kan kadalnya itu belum jelas, maka jawabannya itu belum tentu kadalnya makan katak gitu. Oke, Kak, yang nomor 10 aman? Oke, aman ya. Kita lanjut ke nomor 11. Silakan. Susi selalu libur di hari Senin. Ia menggantikan jadwal rekan kerjanya di hari Minggu. Santi adalah rekan kerjanya. Maka kesimpulan yang tepat adalah
Silakan Kak, disampaikan jawabannya apa kira-kira? C ya, Kak. Oke, yang C. Kenapa C, Kak? Apa alasannya? Susi selalu libur di hari Senin, ya, selalu libur di hari Senin. Ia menggantikan jadwal kerja rekannya di hari Minggu. Nah, kalau di hari Minggu kan dia tidak mengganggu waktu liburnya. Nah, benar jawabannya, Susi libur di hari Senin minggu depan. Oke. Lanjut, yang nomor 12. Semua bayi minum ASI. Sebagian bayi diberi makanan tambahan. Nah, semua sebagian, tadi jawabannya apa? C, Kak. C. Hilang, Kak. Halo, soalnya masih terlihat, Kak? Sudah, Kak. Oh, udah. Tadi hilang ya, maaf. Oke, nomor 14. Semua hutan ditanami pohon, sebagian ditanami pohon jati. Nah, kalau semua sebagian, jawabannya apa tadi, Kak? Ya, Sebagian. Berarti antara B sama C, mana yang lebih tepat? Mana yang paling tepat antara B sama C? yang C, Kak. Oke, yang C. Yang D kenapa salah, Kak? Apa kesalahannya? Di mana salahnya? Ada kata tidak ditanami. Oke, padahal di pernyataan sudah jelas dikatakan semuanya ditanami pohon. Tepat sekali, jawabannya ada di C. Lanjut, nomor 15, silakan. Semua makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Sebagian hewan peliharaan Pak Ahmad sudah tidak memerlukan makan dan minum. Oke. Yang mana, Kak? Yang C. Oke, yang C. Kenapa C, Kak? Kenapa nggak B aja? Kan dia udah nggak makan dan minum. Mati. Oke, tepat sekali. Jawabannya ada di C, nomor 15. Oke, nomor 16 ini sudah kita bahas. Yang tadi di slide ada. Lanjut, nomor 17. Silakan.
Memancing adalah aktivitas Ilham setiap hari Minggu. Hari Minggu ini Ilham banyak pekerjaan. Yang mana, Kak? Yang E. Yang E. Oke. Kenapa E, Kak? Apa alasannya, Kak? Karena ada setiap hari. Setiap hari Minggu. Oke. Kata setiap. Ada kata setiap, walaupun dia mau banyak pekerjaan, mau enggak, kayak yang penting setiap itu kegiatannya tetap dilaksanakan. Pas, jawabannya yang E. Lanjut, nomor 18, silakan. Jika binatang itu unta, maka binatang itu berkaki 4. Binatang itu bukan unta. Oke. Yang? B, Kak. Oke. B, Kak, B. B. Oke, pas. Yang B. Jadi kalau binatang itu unta, dia berkaki 4. Sekarang binatangnya berkaki 2. Otomatis itu bukan unta. Jawabannya B. Bagus, lanjut nomor 19, silahkan. Nah, ini sama nih kayak kalimat yang bersambung-sambung tadi. D ya, Kak. D, oke. Caranya gimana, Kak, tadi? Awalnya gimana? Ini ada jika maka ya. Jika Andi rajin, maka disayang ibu. Jika Andi disayang ibu, nah ini sudah berulang. Yang berulang itu kita hapus saja. Sisanya, jika Andi rajin, maka ia disayang bapak. Sekarang Andi tidak disayang bapak. Berarti lawan dari kalimat ini. Maka kesimpulannya adalah Andi tidak rajin. Oke, pas. Selesaikan dulu dari 2 pernyataan awal tadi. Lanjut, nomor 20, silakan. Pengendara sepeda motor jika melewati jalan protokol harus memakai helm. Sementara mahasiswa mengendarai sepeda motor tidak pakai helm. Semua sementara. Jawabannya apa, Kak? Sementara. Sementara. Berarti antara A sama D. Nah, mana yang lebih tepat? D. Oke, yang D. Semua sementara, jawabannya sementara. Karena dia tidak pakai helm, berarti dia tidak bisa lewat jalan tersebut. Itu yang nomor 20. Lanjut, 21, silakan. Ya, Kak. Oke, kalimat pertamanya. Semua manusia tidak bersayap. Kuda adalah hewan pemakan rumput. Apakah sinkron antara pernyataan pertama dan yang kedua, Kak? Tidak. Oke, kalau tidak berhubungan, maka jawabannya adalah tidak dapat ditarik kesimpulan. Nggak kelihatan, Kak, E-nya. Sengaja, Kak. Oke, jadi kalau tidak sinkron, tidak ada hubungannya, maka jawabannya tidak dapat ditarik kesimpulan. Lanjut, 22, silakan. D. Oke, D. Pengurus koperasi harusnya berjiwa sosial. Oke, sebagian ketua RW pernah menjadi pengurus koperasi. Jawabannya ya yang D. Ada kata sebagian lalu seharusnya. Di sini di soal ada harusnya, di jawaban juga ada seharusnya. Oke, lanjut 23. Jika semua
harta benda Manto terbawa banjir, dia menderita. Sekarang Manto tidak menderita. B ya, Kak. Oke. Kalau dia tidak menderita, otomatis barangnya tidak terbawa banjir ya, Kak. Antara A sama B. Nah, ingat tadi kalau dia kalimat keduanya berlawanan dengan kalimat yang di akhir ini, maka kesimpulannya adalah lawan dari kalimat yang pertama. Lawan dari ini. Kalau terbawa banjir, lawannya tidak terbawa banjir. Semua itu kan universal, maka lawannya yang lebih kecil, yaitu sebagian, ada, atau beberapa gitu. Jadi lawannya ini, semuanya ini juga dicari lawannya, bukan hanya yang tidak terbawa banjir aja. Jawaban yang paling tepat itu ada di B. Nah, ada yang bingung atau ada yang mau bertanya dulu? Nomor 23? Bingung. Bingung, oke. Yang nomor 23 ini jenisnya di bagian sini. Nah, modus tolen. Nah, kita ganti saja di sini. Jika terbawa banjir, barangnya tadi banjir, maka ia menderita. Sekarang di kalimat yang keduanya, siapa namanya tadi nih? Manto. Manto tidak menderita. Nah, P-nya jika terbawa banjir. Q-nya menderita. Ini Manto tidak menderita. Berarti kan ingkaran dari kalimat yang kedua. Berarti kesimpulannya seharusnya apa? Berarti lawan dari yang pertama ini. Terbawa banjir. Iya, tidak terbawa banjir. Nah, sekarang tidak terbawa banjir itu ada dua nih. Ada A sama B. Nah, kenapa dipilih B? Karena di sini kan ada kata semua. Nah, ini. Terbawa banjir, lawannya tidak terbawa banjir. Semua lawannya yang ada gitu. Jadi semua itu kan universal. Lawannya itu yang eksistensialnya, yang lebih kecilnya. Kalau nggak sebagian, beberapa ada. Itu lawannya gitu. Jadi semua ini juga dicari ingkarannya, dicari lawannya gitu. Semua harta benda Manto terbawa banjir. Nih. Semua harta benda Manto terbawa banjir. Maka ia menderita. Manto tidak menderita. Maka kesimpulannya kan ini, lawan dari kalimat pertama. Lawan dari kalimat pertama terbawa banjir. Maka lawannya tidak terbawa banjir. Karena ada kata semua di sini, maka cari juga lawan semua. Lawan semua itu sebagian. Kalau enggak beberapa. Kalau enggak ada gitu. Jadi semuanya itu dicari juga lawannya. Sampai nggak maksudnya, Kak? Paham nggak kira-kira? Paham, Kak. Oke. Jadi berawal dari sini ya, dari modus tolen, kita butuh lawan dari kalimat pertama. Karena di sini terbawa banjir, maka lawannya tidak terbawa banjir. Karena di sini ada semua, maka lawannya adalah salah satu dari ini. Gitu. Oke, jawabannya tadi ada di B ya. Kita lanjut nomor 24. Silakan. Ini ada semua sebagian, maka jawabannya adalah sebagian. Mana yang lebih tepat? A atau D?
Yuk Kak, sedikit lagi. Tinggal 6 soal lagi, kita selesaikan saja. Oke. Nomor 24 ini semua sebagian. Otomatis jawabannya hanya antara A sama D. Nah, mana yang lebih tepat? A atau D? A. Apa kesalahan si D? Kenapa bukan dia yang dipilih? Di mana salahnya? Tidak Tidak menempuh tes matematika. Matematika. Sedangkan Oke, Pak. Sedangkan pada soal itu dia menempuh. Sehingga jawabannya ada di A. ya semuanya. Oke. Kita lanjut. Nomor 25. Sedikit lagi. Silakan. Peserta tes beasiswa pascasarjana mengikuti TPA. Thomas gagal dalam tes tersebut. Maka bagaimana si Thomas? Nah, dari kata-kata, coba diperhatikan kata-katanya. Peserta tes beasiswa mengikuti TPA. Thomas gagal. Kalau gagal itu dia sudah ikut tes apa belum kira-kira, Kak? Sudah. Sudah, berarti jawabannya yang mana? Oke, yang B. Yang B. Pas, tepat sekali yang B. Jadi kuncinya nih di sini. Ada kata-kata gagal yang bisa langsung kita untuk menyimpulkannya. Peserta tes itu ikut TPA. Thomas gagal dalam tes tersebut. Nah, kalau gagal berarti telah mengikuti gitu. Lanjut nomor 26. Sebentar Kak, ini digeser dulu. Digeser dulu. Nah, silakan 26. Kenapa E, Kak? Yang E. Tidak Kenapa E, berhubungan. Kak? Oke, tidak ada hubungannya sama sekali. Tepat sekali, nomor 27, silakan. B. Kenapa D, Kak? B nggak Kak ya? Alasannya apa? Kendaraan roda 3 dilarang masuk tol. Becak beroda 4. Apakah boleh becak masuk tol? Boleh. Sebenarnya tidak, Kak. Nah, jawaban yang paling tepat di Yang D, Kak. Yang D. Kenapa yang D, Kak? Tidak saling berkaitan. Nah, ini berkaitan, cuman jawabannya memang D. Kenapa? Karena kan yang disyaratkan di sini aturannya adalah untuk kendaraan roda 3 dilarang masuk jalan tol. Becak itu roda 4. Nah, kita tidak bisa menyimpulkan dia dilarang masuk ataupun dia dibolehkan masuk. Karena ketentuannya di sini cuma untuk roda 3. Nah, seharusnya kesimpulannya itu becak belum tentu boleh masuk jalan tol, kayak gitu. Nah, karena tidak ada kesimpulan tersebut, maka ini kita kasih aja tidak ada kesimpulan. Tapi kecuali nih, soalnya begini, kendaraan roda 3 atau lebih dilarang masuk tol. Becak roda 4. Nah, itu baru bisa kita simpulkan becak dilarang masuk tol. Gitu. Nah, sedangkan soal kita tadi cuman begini. Dia cuman ngatur yang roda 3 aja. Maka ini tidak dapat ditarik, tidak ada kesimpulannya. Nah, sampai maksudnya kira-kira Kak, paham maksudnya?
Berarti nggak bisa C ya, Kak? Berarti nggak bisa C. Enggak, karena dia udah diatur di sini. Kendaraan roda 3 dilarang masuk tol. Yang diatur cuman yang roda 3. Beca itu roda 4. Nah, kita nggak bisa nih simpulin. Dia boleh nih, dia nggak boleh. Itu nggak bisa kita simpulin. Karena ketentuannya hanya untuk roda 3 gitu. Nah, tapi kalau soalnya kayak tadi, kendaraan roda 3 atau lebih dilarang masuk jalan tol. Nah, ini baru kita simpulkan beca ini dilarang masuk gitu. Paham maksudnya, Kak? Paham, Kak. Oke. Kita lanjut nomor 28, silahkan. Yang A, Kak. Yang A. Alasannya apa, Kak? Kenapa A? Yang pernyataannya sama itu dihilangkan. Ya, yang mana yang sama sekarang, Kak? Naikkan tarif angkutan umum. C, C, Kak? Maaf, Kak, kita nomor 28 dulu. Nomor 28 dulu, Kak. Oke, ada yang jawab C. Alasannya apa, Kak? Kok C? Nah, karena gelas induk kaca kan. tidak pecah ketika jatuh. Oke. Katanya barang pecah belah mudah pecah. Barang yang tidak pecah jika jatuh itu tidak lagi digolongkan barang pecah belah. Gelas buatan Indo Kaca tidak dapat pecah jika jatuh. Oke, berarti pas jawabannya adalah yang C. Gelas produksi Indo Kaca itu tidak termasuk barang pecah belah karena dia tidak pecah ketika jatuh. Pas. Nomor 28 itu yang C. Lanjut, 29. Silakan. A, Kak. Caranya gimana, Kak? Karena dia sama-sama setiap dan kalimat yang sama dihapus. Oke, kalau setiap berarti jawabannya setiap. Apa kalimat yang sama di sini, Kak? Kenaikan tarif angkutan umum. Oke, kenaikan tarif angkutan umum ini yang sama. Oke, tepat sekali jawabannya ada di A ya, Kak? Kita jawab, yaitu berdasarkan sisa dari yang sudah kita hilangkan. Berarti setiap kenaikan BBM diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok. Oke, soal terakhir untuk malam ini silakan nomor 30. Yang A, Kak. Yang A, kenapa A, Kak? Alasannya apa? Kan hari ini internet tidak dapat diakses, berarti pengunjung tidak dapat memperoleh daftar harga barang. Oke, di sini ada kata apa, Kak? Pengunjung memperoleh daftar harga barang melalui brosur, media elektronik, atau internet. Nah. C, Kak. Oke, yang C ya. Jadi di sini kan ada tulisannya. Yang C. Iya, ada atau ya. Atau itu kan berarti kalau nggak melalui brosur, lewat media elektronik, kalau nggak lewat internet gitu. Nah, sekarang internetnya tidak dapat diakses. Ya nggak apa-apa, karena masih ada dua alternatif lain. Iya. Ada brosur dan media elektronik. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C.
Dah, itu soal-soalnya 30 buah sudah kita bahas. Kira-kira sebelum kita akhiri ada pertanyaan dulu nggak, Kak? Dari Bapak atau Ibu dan Abang yang lainnya juga boleh, silakan. Oke, terima kasih Kak. Ya. Nah. Oke. Tidak ada pertanyaan atau tidak, Kak? Kira-kira cukup? Iya. Setelah ini nanti Anggun kirimin di grup PPT sama soal-soal yang tadi Anggun kirim di grup. Oke, nah mungkin itu saja untuk malam hari ini tentang penalaran logis. Nanti boleh dilihat-lihat lagi di slide-nya, kemudian di soal-soal yang tadi juga boleh. Terus boleh kakak-kakak bahas soal yang ada di modul ya, yang itu kurang lebih ada 50 soal, silakan dibahas. Kemudian jika ada menemukan soal-soal lain di internet ataupun di Telegram, dimanapun itu, kalau misalkan ada yang ragu, boleh kita diskusikan sama-sama di grup ya, Kak. Oke, mungkin itu saja untuk malam hari ini. Anggun cukupkan. Anggun minta maaf kalau ada salah kata dan penyampaian. Maaf kalau ada yang tidak teracuhkan barangkali, tidak terdengar atau bagaimana. Semoga ada kesempatan ketemu di kesempatan berikutnya. Anggun sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama, Kak.